Mereka mendiami bagian timur pulau Selua yang bernama Qura Tauroni atau Goa Tauroni. Woimera dan Wainola bekerja sebagai nelayan, petani, dan pemirsa segeru atau pipa. Suatu saat Woimera dan Wainola ingin pergi untuk mengambil segeru yang sudah mereka peras di isi kuku atau atas kapur. Segeru yang sudah mereka peras tidak ada. Ini menimbulkan kebingungan di antara mereka berdua. Kome, kemarin kedua harus dipasai asik. Aduh, ujar Wainola kepada Woimera. Kejadian ini berlangsung hampir 1 minggu. Semua 1 minggu ini. Kita bisa bilang terus sih boleh. Kita bisa bilang yang mencuri kita bisa ini. Kata Wainola kepada Woimera, mereka mengatur siasat untuk menangkap pelaku pencurian segeru mereka. Noyos ya, malam ini kita dan si P supaya kita dua mulia saat yang pencuri kita dua segeru. Mereka pun menunggu semalaman. Lalu pada subuhnya mereka melihat sesosok yang menaiki pohon tempat mereka tiba. Tidak sudah. Si Dena yang pencuri kita dua segeru. Wait, pasang. Oh, siang selamin pencuri kita dua segeru. Pasang. Lalu masa sosok itu dan menghampiri Woimera dan Wainola dengan keadaan tanpa busana dan membawa seekor ayam yang dinamakan si Rosa. Karena keadaan telanjang, sehingga Woimera membagikan Lena atau cawannya kepada dia. Entah menoneng hadap yang artinya dari mana asalmu dan siapakah namamu? Tanya Wainola kepada sosok itu. Ditunjuknya bintang di arah langit timur, sehingga Woimera dan Wainola menyebut dia Prepra yang berarti bintang siang. Ini kita belum belajar. Dengarlah ini, kita mesti terus. Ujar Wainola kepada Woimera. Tetapi karena kasih sayang yang dimiliki oleh Woimera, sehingga Woimera tidak mengabulkan permintaan dari Wainola. Jangan dari dia dan yang sana ditunggu saja nih. Sudah, nanti biar dia. Ujar Woimera kepada Wainola. Lalu pulanglah mereka ke Tauroni dengan membawa Prep. Tetapi karena kecerdasan yang dimiliki Prepra, sehingga Woimera sebagai patua atau pemimpin saat itu menyerahkan jabatannya kepada Prepra. Beberapa tahun pun berlalu, mulai muncul pendatang-pendatang baru, yaitu Moyang Gongsari, Moyang Damsena, dan Moyang Ukur yang tinggal bersama mereka di Goa Tauroni. Lalu beberapa tahun pun berlalu, ada pendatang dari barat yang datang dan memindahkan mereka dari Tauroni menuju Bulan Lamna atau Pantai Besar. Pendatang-pendatang tersebut adalah Nirawatro dan kapitannya Bahua Sinai dari Aboro. Basudare, di sini masih aman. Begitu turun di bawah lagi itu berdiri di situ. Kata Bahua kepada warga setempat. Pemimpin pernah itu turun di bawah. Mereka pun tinggal selama beberapa tahun di Bulan Lamna atau Pantai Besar. Tetapi saat itu Nusa
berumah tangga sehingga roti tidak dapat menampung mereka. Lalu mengeluh warga kepada Prepra sebagai patua atau pemimpin saat itu. Patua, itu sudah banyak, tapi kalau boleh patua menampung saja, kata warga setempat kepada Prepra. Ya sudah, di malam ini baik akan bikin kampung satu, tapi dalam syarat ada, kami boleh duduk pasti dari akak, kata Prepra kepada warga. Dan di situ warga pun berterima kasih kepada Prepra. Oh ya sudah, kakilai patua. Malam pun tiba. Prepra bersama ayahnya si Musa mulai membangun kampungnya di kota warga. Tetapi karena permintaan warga yang mustahil, sehingga warga tidak percaya. Warga pun tidak menuruti syarat yang diminta oleh Prepra. Mereka mulai mengintip. Joli, itu kampung semua jadi. Dan tidak orang biasa ini. Tersadarlah Prepra saat itu, sehingga pembuatan kampung tidak berlanjut. Tetapi saat itu sudah terbentuknya 8 tempat rumah atau 8 wilayah beserta satu dupa yang menjadi batu pendoa yang disebut batu daruli atau batu suci, dengan satu batu yang menjadi pusat adat yaitu batu leleu atau wat leleu. Mereka pun menempati masing-masing tempat rumah di wilayah itu, dan wilayah itu pun dinamakan Letante atau kampung tak tergoyahkan. Datanglah pendatang baru yaitu moyang Jaka dan tinggal bersama mereka dan hidup berdampingan bersama mereka di Letante. Setelah beberapa tahun lagi datanglah pendatang terakhir yaitu moyang Mawis dan hidup berdampingan bersama mereka di Letante. Namun karena bertambahnya populasi saat itu, mereka pun kembali pindah dari Letante menuju ke suatu tempat yang disebut Letawaru atau Negeri Waru, yang sampai sekarang kita kenal dengan Negeri Waru. Keturunan Prepra sekarang disebut sebagai Kalaksuru. Uinira menjadi Resley dan Wainora menjadi Kuno dan diikuti oleh warga lain. Teman-teman semua, sampai sekarang banyak prasasti yang ada yang masih kami rawat, kami catat, dan kami lestarikan. Salah satu budaya yang sampai sekarang masih kami pertahankan adalah budaya Moritani Solidata, yang berarti ikatan hidup orang bersaudara, yang sampai sekarang masih kami jaga, masih dijaga oleh masyarakat Negeri Waru. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua, dari cerita saya memiliki pesan moral, yaitu saling percaya, karena kepercayaan merupakan fondasi penting terjadinya ikatan hidup orang bersaudara. Apa yang sudah diberikan oleh leluhur harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan agar kedepannya anak-anak kita dapat menikmati apa yang kita nikmati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.